Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Lilo Bercerita dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Oh, kisah dari tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Pesugihan janda pengusaha batu bara di Kalimantan. Pagi itu langit masih bersih dari awan. Matahari baru saja muncul, cahayanya menelusup malu-malu di sela dedaunan jambu yang tumbuh di samping rumah Maulida. Halaman rumah berpagar kayu itu masih basah oleh embun. Seekor kucing berwarna putih tidur meringkuk di bawah kursi rotan. Suasana tenang. Hanya terdengar suara sapu lidi yang menyapu tanah halaman. Maulida keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh. Dia meletakkan salah satunya di atas meja kecil, lalu duduk di samping Yadi yang sudah lebih dulu menunggu di kursi panjang. "Minum dulu kak, tehnya masih hangat," kata Maulida lembut. Yadi mengangguk. "Aku tadi sudah menghitung tabunganku," ujar Yadi sambil membuka buku catatan kecil dari saku kemejanya. "Kalau kita tetap menabung seperti sekarang, bulan Zulhijjah tahun ini kita bisa menikah. Kado mewah, tapi cukup gasan baacaraan." Maulida menatap cangkirnya. Uap teh masih mengepul saat ia mengangguk perlahan. "Aku juga sudah bapandir lawan Mama Abah. Sidin setuju dengan kesepakatan kita. Ya, yang penting kita tidak berhutang," timpal Yadi lagi. Mereka diam beberapa saat. Angin bertiup pelan sehingga daun jambu yang kering jatuh satu-satu. Seekor ayam lewat di depan halaman, mematuk tanah sambil berkokok sesekali. "Lid, mulai besok aku bagawi jadi supir pribadi di Banjarmasin," Maulida menoleh. "Kenapa baru cerita sekarang?" Yadi tersenyum tipis tapi tulus. "Aku hanya mendapat gawian. Itu gini bantu laki adingku. Gajinya lumayan, apalagi makan minumku ditanggung di sana." "Jadi pian menginap di sana?" "Iya, gak ada apa-apa loh." Maulida terdiam. Dia berpikir selama beberapa saat. Sebenarnya Maulida keberatan kalau dia harus berjauhan dengan Yadi, tapi apa boleh buat. Tinggal 4 bulan lagi sebelum mereka mengadakan acara pernikahan. Sebaiknya Yadi memang mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk bekal mereka hidup berumah tangga. "Hati-hati membawa mobil orang kak, jangan sampai kecelakaan," ucapnya memperingatkan Yadi. Calon suaminya itu mengiyakan. "Tenang, dulu aku sudah biasa menyupir truk ayam. Kalau saja bukan karena Mama Garing, mungkin aku masih bekerja di sana." Maulida memandang Yadi dengan tatapan kasihan. Dulu Yadi pernah bekerja di luar pulau, tetapi ia terpaksa pulang ke kampung karena ibunya sakit-sakitan. Ibu Yadi memang sangat menyayangi anaknya dan tidak bisa tinggal berjauhan. Yadi pun tidak punya banyak pilihan bekerja di sini selain bertani bersama abahnya. Beruntung, Maulida bukanlah perempuan yang suka menuntut. Dia menerima saja meski calon suaminya hanya petani kecil. Akan tetapi, Yadi yang tidak tega membiarkan Maulida menderita. Dia meminta tolong kepada Diana, adik kandungnya, untuk membantu mencarikan pekerjaan. Yadi berharap pekerjaan barunya mencukupi untuk menghidupi Maulida dan anak mereka nantinya. "Apa jar Mama pas tahu pian diterima begawi di Banjarmasin?" "Gak ada masalah, jar Sidin, asal aku bulik tiap bulan." Yadi menggeser gelas yang sudah habis isinya lalu berkata, "Kalau nanti kita sudah menikah,
Aku ingin punya dua anak perempuan. Wajah Maulida langsung memerah kala mendengar Yadi menyebut kata anak. Yadi memandangi wajah perempuan muda itu sejenak. Dia bersyukur Maulida bukanlah perempuan yang cerewet. Dia bukan jenis yang suka memanjakan diri. Tangan Maulida kasar karena sering bekerja membantu ibunya di sawah. Kulitnya sedikit gelap karena sering kepanasan, tapi justru itulah yang membuat Yadi jatuh hati karena Maulida adalah seorang pekerja keras. Yadi berdiri setelah puas melihat reaksi Maulida yang tampak malu-malu. Aku pulang sekarang ya. Sampaikan salamku untuk Mama dan Abah. Maulida ikut berdiri. Hati-hati di jalan ya. Yadi segera mengendarai motor bebek tuanya. Maulida masih berdiri di teras melihat kepergiannya dengan pandangan teduh. Setelah Yadi hilang dari pandangan, Maulida kembali ke dapur. Dia harus bersiap-siap untuk pergi ke toko milik temannya tempat ia bekerja sebagai salah satu penjahit di sana. Hidup Maulida keras, apalagi ayahnya sudah tidak bisa melihat lagi karena kadar gula yang tinggi. Terpaksa Maulida dan ibunya lah yang harus bekerja setiap hari untuk menopang hidup mereka bertiga. Dia berangkat dengan tergesa-gesa. Untungnya tempat kerja Maulida tidaklah terlalu jauh. Dia hanya butuh berjalan 15 menit sebelum sampai di sana. Temannya, Lilis, melirik Maulida yang datang dengan tergesa-gesa. Tadi Yadi datang ke rumah, kata Maulida tanpa menunggu pertanyaan dari Lilis. Lilis melirik cincin di jari manis Maulida. Jadi, kapan kalian akan menikah? Tanya Lilis dengan suara penuh rasa ingin tahu. Insya Allah, setelah lebaran haji tahun ini juga, jawab Maulida. Sudah cukup tabungan Yadi. Maulida mengangkat bahu. Katanya insya Allah cukup, tapi kada semewa pernikahan Mulis. Yang pasti kami kada bausung. Lilis tertawa. Yang bausung itu biasanya karena ada keturunan, Lid. Kalau tidak ada keturunan tidak apa-apa. Maulida ikut tertawa. Dia sudah tahu itu tetapi sengaja mengatakannya untuk menggoda Lilis. 2 bulan sudah berlalu. Bulan Ramadan dilalui dengan tenang. Selama bulan puasa, Yadi nyaris tidak pernah datang lagi menemui Maulida. Akan tetapi, Maulida mengerti. Terlebih lagi, calon suaminya itu sudah berpamitan akan bekerja di Banjarmasin dan jarang bisa pulang. Hanya saja, dia sedikit keheranan. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, Yadi tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Mana Yadi dan keluarganya, Lid? Tanya ibunya yang sebelumnya sengaja menyiapkan soto Banjar buatannya sendiri untuk menjamu keluarga Yadi. Perempuan tua itu bahkan sengaja menyembeli ayam jago kesayangannya agar bisa menyiapkan hidangan lezat untuk calon besan dan menantunya. Maulida mengerutkan kening. Ini sudah sore hari, tetapi Yadi tidak juga datang. Apa dia sakit? Tanya ibunya Maulida lagi. Ulun kada tahu mah. Dia najwa kada memberi kabar. Ya, kalau Yadi sakit, dia nalah yang dulunya teman sekelas Maulida pasti akan memberitahunya. Apa sudah ditelepon? Maulida segera mengangguk. Kada diangkat tapinya mah. Jangan-jangan inya garing. Keluh ibu Maulida prihatin. Ulun ke rumah Yadi kama. Ya, coba jinguki, jangan sampai inya garing tapi ikam gak ada tahu kabar. Ibu Maulida juga setuju dan mendorong anaknya datang ke rumah Yadi untuk mencari tahu kabarnya. Maulida bergegas mengganti baju. Dia berangkat ke rumah Yadi sambil membawa rantang berisi masakan ibunya yang sudah dipanaskan sebelum dibawa. Rumah Yadi berdiri di pinggir jalan besar. Tidak lebih besar dari rumah Maulida. Dinding papan yang dulunya kusam kini sudah dicat putih sehingga tampak lebih mewah. Assalamualaikum. Maulida mengetuk pintu pelan. Waalaikumsalam. Yang membuka adalah Diana, adik dari Yadi. Perempuan itu langsung tersenyum hangat. Masuk, Lid. Mama ada di dapur, kata Diana sambil mempersilakan masuk. Maulida melangkah masuk lalu ikut ke dapur seperti biasa. Dia dan Diana memang teman lama. Mereka sering bertukar cerita soal pekerjaan, keluarga, dan sesekali membicarakan rencana pernikahan Maulida dan Yadi.
Ibu Diana, Fatia, biasanya juga menyambut Maulida dengan senang hati, tetapi sore itu terasa berbeda. Ibunda Yadi hanya menoleh sekilas saat Maulida memberikan salam. Maulida mengulurkan tangan, ingin mencium tangan calon mertuanya itu, tetapi langsung ditepis agak kasar. Pas Banar Ikem datang, basuhi piring Lid. Aku uyuh, ucapnya sambil menumpuk piring kotor ke dalam baskom. Maulida tersentak. Dia sempat menoleh ke arah Diana, temannya itu juga terlihat kebingungan. Kenapa menyuruh Lida, mah? Dia baru saja datang, tegur Diana. Jaga menyuruh ulun aja. Maulida segera menggeleng. Jangan, kamu kan sedang hamil tua. Lebih baik duduk beristirahat. Mencuci piring tidak lama kok. Tanpa bicara lagi, Maulida menggulung lengan gamisnya, lalu ia mulai mencuci piring. Air sabun yang dingin menyentuh kulitnya, sementara dari arah belakang terdengar suara Fatia menggerutu tak jelas. Setelah piring selesai, Bu Fatia menyuruh Maulida untuk membersihkan dapur dan ruang tamu. Diana di sini sempat berbisik, jangan digawe, biar aku aja ke Ina. Maulida menepuk bahu temannya itu, tetapi tetap bekerja penuh semangat. Dia ingin membuat hati calon mertuanya itu senang. Lagi pula, tidak setiap hari Maulida datang ke sana. Saat dia sedang bekerja, datang beberapa tetangga Bu Fatia. Seorang perempuan setengah baya berseru sambil menunjuk Maulida yang bergegas membawakan gelas minuman ke ruang tamu. Wah, ini calon menantu Kamfat, cantik, manis, rajin pulang. Semua orang mengagumi Maulida yang bekerja dengan cekatan, tetapi Bu Fatia hanya menanggapi dengan nada dingin. Iya, cantik sih, tapi ya itu, lulusan madrasah. Gak seimbang sama Yadi yang lulus SMA. Kalimat Bu Fatia itu menusuk hati Maulida. Suasana yang tadinya hangat mendadak berubah. Maulida menduduk sambil meletakkan gelas berisi minuman di depan para tamu. Sekuat tenaga, dia berusaha tidak menanggapi. Dia segera kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan bagi para tamu. Kenapa Ikam? Tanya Diana. Dia sejak tadi memang berada di dapur. Perutnya terasa lapar karena mencium aroma masakan yang dibawa Maulida. Nyamanlah. Maulida justru mengalihkan perhatian Diana pada rasa masakan ibunya. Nyaman benar, sahut Diana cepat. Mama kam dasar ahlinya, kalau masalah masak selalu nyaman. Maulida tersenyum, perasaannya sedikit terhibur setelah mendengar pujian Diana. Mana kayak di? Abah dan suamimu juga kemana? Diana belum sempat menjawab karena Yadi masuk pada saat yang tepat. Dia tersenyum pada Maulida, menarik lengannya pelan dan berkata, aku antar kamu pulang ya. Pulang? Iya, sebentar lagi maghrib. Nanti kamu kemalaman di sini. Tetapi Maulida bahkan belum sempat bersalaman dengan kedua orang tua Yadi, tetapi lelaki itu tidak mendengar protesnya. Di jalan, mereka saling mendiamkan. Barulah setelah sampai di depan rumah, Yadi berbicara. Lain kali, jangan datang sendirian ke rumahku, kecuali aku yang datang menjemput. Kenapa tadi kakak tidak datang ke rumah? Mama dan Abah menunggu dari pagi, tuntut Maulida agak jengkel. Aku sibuk, jawab Yadi. Kapan pian pulang dari Banjarmasin? Cecar Maulida. Sudah 2 hari ini. Sudah 2 hari? Tapi pian terlalu sibuk sampai tidak sempat datang ke rumah. Bahkan di hari lebaran ini pun sangat sibuk. Memangnya apa kesibukanmu itu, Kak? Wajah Yadi berubah masam. Aku tidak harus selalu melaporkan kesibukanku padamu. Maulida langsung cemberut. Hatinya bergejolak. Ada yang terasa janggal, tapi dia tidak ingin menuduh macam-macam. Yadi tampaknya juga marah. Dia hanya masuk sebentar untuk menyalami ayah dan ibunya Maulida, lalu berpamitan pulang. Keesokan harinya, Maulida mengirim pesan ke Yadi menggunakan ponsel Nokia-nya, tetapi tidak kunjung dibalas. Dia mencoba menelpon lagi saat malam hari, hasilnya tetap sama, tidak diangkat. Beberapa hari berlalu, Yadi bersikeras tidak menjawab pesan atau menghubungi Maulida. Gadis itu mulai gelisah. Biasanya Yadi rajin mengabari meski hanya untuk bertukar kabar sebentar. Kali ini sunyi total. Seminggu berlalu,
Sejak terakhir Maulida bertemu dengan Yadi di hari Lebaran, firasat Maulida mengatakan ada yang salah. Dia ingin mencari tahu lebih banyak tetapi segan karena ingat peringatan Yadi agar dia tidak datang lagi ke sana. Namun, kabar buruk akhirnya datang juga. Seorang tetangga datang tergesa ke warung ibunya yang berjualan lontong setiap pagi. Acil Rahma duduk di bangku panjang, menatap Ibu Maulida dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kak, Pian sudah tahulah. Yadi, calon laki Maulida itu besokan tadi sudah sah nikahan. Piring yang dipegang Ibu Maulida langsung jatuh ke tanah, pecah beramburan, tetapi tidak satu orang pun yang peduli. Ibu Maulida menatap tetangganya dengan tatapan tidak percaya. Begitu pula Maulida, tubuhnya membeku. Dia yang berencana akan berangkat bekerja seketika merasa tak berdaya. Jari-jarinya masih menggenggam tas, hanya saja pikirannya terasa kosong. Jangan bercanda, mah, tegur ibunda Maulida gugup. Betul, Kak? Aku juga diberitahu kawannya Yadi. Katanya dia menikah dengan majikannya. Maulida akhirnya bisa bergerak. Dia melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Pintu dibuka perlahan. Setelahnya terdengar suara terjatuh. Ibu Maulida dan Acil Rama bergegas menyusul, mendapati gadis itu sedang terduduk lemas di atas lantai. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat. Maulida, yang sabar ya nak. Ibunya panik. Dia memeluk tubuh anaknya yang tiba-tiba menggigil. Abah Maulida berjalan dari dalam kamar. Matanya yang buta membuat lelaki tua itu hanya bisa mengandalkan tongkat untuk mendekati sumber keributan. Ada apa ini? Tanyanya saat mendengar tangisan istrinya. Acil Rama segera menceritakan apa yang terjadi. Lelaki tua itu terdiam cukup lama setelah mendengar cerita dari istrinya. Raut wajahnya berubah keras. Kepalanya menengadah ke arah langit-langit rumah. Terlihat jelas rasa kecewa yang teramat dalam. Kalau saja aku tidak buta seperti ini, pasti sudah kutimpasinya. Ibu Maulida menjerit karena anaknya mendadak pingsan. Dengan bantuan Acil Rama, dia pun segera dibawa ke kamar. Setengah jam kemudian barulah Maulida sadar setelah tubuhnya dibaluri minyak kayu putih. Hari itu juga Maulida jatuh sakit. Demam tinggi mengguncang tubuhnya. Nafasnya berat, badannya lemah. 3 hari dia tidak bisa makan, selalu memuntahkan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Bidan yang diminta ke rumah pun datang memeriksa, lalu menggelengkan kepala. Dia terlalu banyak pikiran, ujar sang bidan yang biasa dipanggil warga kampung untuk memeriksa anggota keluarga mereka. Lidah patah hati karena Yadi menikahi perempuan lain, celetuk Acil Rama yang hari itu kembali datang menjenguk. Ibu Maulida menggenggam tangan anaknya yang semakin kurus. Besok aku ke rumah Yadi. Aku tidak terima Maulida dipermainkan seperti itu. Rama, kamu dan suamimu temani aku ke sana. Aku saja, setelah Abah Maulida. Istrinya menolak. Jangan, Bah. Lebih baik Pian di rumah saja menjaga Maulida. Biar ini aku yang mengurusnya. Paling tidak, Yadi harus meminta maaf pada Maulida dan menjelaskan kenapa dia melakukan ini. Abah Maulida mendesis. Kalau saja aku sehat, tidak akan kubiarkan anakku dipermainkan Yadi dan keluarganya. Keesokan harinya, Ibu Maulida, Acil Rama dan suaminya berangkat ke rumah Yadi. Mereka menggunakan beca yang dikemudikan suami Acil Rama. Tapi mereka kecewa kalau mendapati rumah Yadi tampak sepi. Pintu pagar digembok dari luar, tak ada suara di dalam sana. Para tetangga bergegas menggeleng ketika ditanya. Mereka tidak mau ikut campur. Hanya nenek yang rumahnya persis di sebelah Yadi bersedia memberi jawaban singkat. Mereka sudah pindah. Katanya ikut istri barunya ya, ditinggal di Banjarmasin. Banjarmasin? Iya, istrinya Yadi memberikan rumah mereka di sana, bahkan juga mobil untuk semua. Dengar-dengar, mendiang suaminya dulu pengusaha batu bara, jadi dia sangat kaya dan bisa memenuhi semua permintaan keluarga Yadi. Mata ibunda Maulida menyipit. Pantas saja anaknya dicampakkan, ternyata Yadi menemukan istri yang lebih kaya. Katanya mereka bertemu di mana? Acil Rama yang penasaran ikut bertanya. Di tempat kerja. Dulu kan Yadi supirnya.
Mungkin karena keseringan bertemu, akhirnya mereka sepakat menikah. Mereka berterima kasih mendengar penjelasan itu. Dalam perjalanan pulang, tak banyak yang mereka bicarakan. Jalanan berdebu terasa panjang, mata Ibu Maulida kosong menatap jalanan. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun tak terasa sudah dilalui. Udara masih dingin ketika Maulida membuka pintu dapur. Ia baru saja selesai menanak nasi, kabut tipis masih menggantung di halaman belakang. Suara ayam tetangga terdengar bersautan. Rumah itu kecil, tapi bersih dan teratur. Suaminya, Dayat, seorang guru, sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah tempatnya biasa mengajar. 12 bulan telah berlalu sejak luka akibat ditinggalkan Yadi dikubur dalam-dalam. Hidup Maulida pun perlahan tertata. Dayat, seorang lelaki sederhana, tidak banyak bicara, tetapi hangat dan juga jujur. Dia tidak menjanjikan banyak, tetapi selalu hadir saat dibutuhkan. Mereka sahabat sejak kecil. Dayat, yang memang sudah lama menaruh hati pada Maulida, segera datang melamar begitu tahu Yadi telah mencapakan gadis itu. Dan keputusan Dayat memang tepat. Mereka hidup nyaman, penuh pengertian bersama-sama. Ketika Maulida sedang menyiram tanaman di pinggir pagar, seorang perempuan muda melangkah mendekat. Langkahnya cepat, sorot matanya gugup. Itu adalah Lilis, pemilik tempat Maulida dulu bekerja, sekaligus teman baiknya. "Lid," ucapnya setengah berbisik, "apa kamu sudah dengar soal Yadi?" Maulida berhenti menyiram tanaman. Dia menoleh perlahan dengan alis berkerut heran. "Belum," jawabnya singkat. "Kenapa? Aku tidak punya hubungan lagi dengannya." Lilis menarik nafas. Dia menelan ludah sebelum bicara. "Yadi pulang kampung dibawa pakai mobil ambulans. Sakit parah," kata tetangganya. "Perutnya buncit seperti orang hamil tua. Badannya kurus, mukanya juga pucat." Maulida diam selama beberapa detik. Dia tidak menjawab, lalu kembali menyiram tanaman seolah tak tertarik. "Lid, kenapa cuma diam?" "Apa urusannya denganku?" tanya Maulida kemudian. "Dia punya istri, punya ibu, punya adik perempuan juga." Lilis menggeleng. Katanya istrinya tidak mau mengurus. Sejak Yadi tidak bisa kerja dan harus bolak-balik ke rumah sakit, perempuan itu mulai bersikap kasar, bahkan terang-terangan menjauh. Yadi dan keluarganya malah disuruh pergi. Maulida menyudahi menyiram. Ia lalu duduk di kursi paikat di depan rumah. Suara burung-burung liar bersautan dari kejauhan. "Orang-orang di kampung ini sudah heboh loh mendengar kabar ini," sambung Lilis. "Ada yang bilang Yadi terkena penyakit wisa. Ada yang juga bilang dia itu telah disantet. Tapi anehnya, semua hasil cek medis katanya tidak jelas. Belum ada diagnosa pasti, sedangkan perutnya terus membesar. Mukanya juga makin kurus." Maulida tidak menjawab. Angin pagi mengibaskan rambutnya pelan. "Dia kembali tinggal di rumah lama mereka lagi?" tanyanya kemudian. Lilis mengangguk. "Ya mau di mana lagi, Lid? Terpaksalah dia pulang ke rumah ibunya yang dulu untung waktu itu belum dijual." Lilis mendekatkan bibirnya ke telinga Maulida. "Aku dengar-dengar tidak ada yang tahan dekat Yadi. Mereka yang menyenguk pasti muntah-muntah karena bau bangkai di tubuhnya." "Biarlah, itu bukan urusanku. Ini bisa jadi karma, Lid, karena dia sudah menyakitimu." Maulida menarik nafas panjang dalam hati. Dia kembali teringat semua kejadian yang sudah lewat, semua perlakuan kasar yang diterimanya dari Ibu Yadi sampai hari ketika dia mendengar Yadi sudah menikah dengan perempuan kaya raya yang dikenalnya belum genap 3 bulan. Dia lalu bangkit berdiri. "Aku masuk dulu, Lis. Kak Dayat mau berangkat kerja." Lilis menahan lengannya sebentar. "Kamu gak ada penasaran?" "Tidak," jawab Maulida pendek. "Semuanya sudah selesai. Aku sudah menikah dan hidup bahagia dengan Kak Dayat. Jadi bukan lagi urusanku." Lilis mengangguk. Ia bisa memahami keputusan Maulida. Setelah Lilis pergi, Maulida masuk ke dalam rumah. Dayat sudah berganti pakaian dan duduk di meja makan. Dia menoleh, tersenyum heran ketika melihat Maulida. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil menyeruput teh. Maulida duduk di seberangnya. "Lilis datang dan membawa kabar Yadi sakit. Dibawa pulang ke sini karena diusir oleh istrinya." Dayat meletakkan cangkirnya. "Kalau kamu ingin menjenguk, aku bisa mengantarkanmu ke sana nanti sore." Maulida menggeleng. "Tidak,
Aku tidak mau bertemu dengan orang itu lagi untuk selamanya. Kabar tentang Yadi semakin ramai dibicarakan warga setiap harinya. Ada yang mengaku pernah melihat perut Yadi bergerak-gerak sendiri seperti ada yang hidup di dalamnya. Ada yang bilang dia sering meracau malam-malam, memanggil nama orang-orang yang dulu disakiti. Bahkan ibunya sendiri dikabarkan tidak kuat lama-lama berada di kamarnya karena bau busuk dari tubuh Yadi. Sementara itu, istrinya benar-benar lepas tangan. Dia membiarkan suaminya sengsara seorang diri. Satu malam, suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah Maulida Dayat yang membukanya karena Maulida sedang menyetrika baju. Di luar, seorang lelaki tua berdiri, tubuhnya sedikit membungkuk. Pak Sabar, tetangga dari Yadi. Maulida mana? Tanya Pak Sabar sedikit tidak sabar. Ada di dalam? Kenapa, Pak? Aku mau bicara sebentar dengan istrimu. Dayat menoleh ke dalam. Maulida ternyata sudah berdiri di belakangnya. Dia mengangguk setuju bicara dengan Pak Sabar walau tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Masuk, Pak, ajak Maulida ramah. Aku datang ke sini karena ada urusan penting. Pak Sabar membuka pembicaraan dengan gugup. Dayat dan Maulida saling pandang tidak mengerti. Urusan apa? Begini, kalian pasti tahu kalau Yadi sekarang sakit parah. Perutnya buncit sekeras batu. Setiap hari dia berteriak-teriak kesakitan karena badannya terasa panas seperti sedang dibakar. Maulida mendengarkannya dengan bingung. Lalu, kenapa cerita ini ke saya? Keluarganya kan ada. Saya tidak ada urusan lagi dengan Yadi, Pak. Ini karena di setiap malamnya dia terus-menerus menyebut nama kamu. Jawab Pak Sabar lirik. Karena itu keluarganya memintaku untuk datang, meminta bantuan kamu ke sana sebentar. Maulida menuduk. Rasa sakit hatinya tidak bisa sembuh. Meski dia sudah berusaha bersikap biasa saja dan dia tak mau mengulangi rasa sakitnya lagi. Terima kasih, Pak, sudah menyampaikan pesan mereka. Tapi saya tidak akan ke sana. Saya sudah punya kehidupan baru dan suami baik yang tidak akan menukar saya dengan alasan apapun. Pak Sabar menunduk malu, lalu bergegas berpamitan. Dayat memegang tangan Maulida ketika tamu mereka sudah pergi. Apa kamu yakin? Tanyanya pelan. Jangan sampai menyimpan dendam hanya karena luka masa lalu. Kasihan dirimu nantinya. Maulida menatap mata suaminya. Aku tidak dendam, tapi aku juga tidak mau berurusan lagi dengan orang-orang jahat seperti mereka. Keesokan harinya, Maulida sedang menjemur pakaian. Ketika dua perempuan berjalan di depan rumahnya, mereka saling berbisik, menoleh sekilas ke arah halaman. Salah satu dari mereka menggeleng pelan, sedangkan yang lain mencibir dengan suara yang cukup keras untuk didengar Maulida. Nah, itu dia orangnya, kata si perempuan kurus. Cantik, tapi hatinya hitam. Maulida terdiam. Tangannya masih memegang baju yang basah. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dua orang itu. Semula, Maulida tidak ambil pusing lagi. Dia segera masuk ke dalam rumah setelah selesai menjemur semua pakaian. Akan tetapi, dia salah ketika mengira semua akan berakhir begitu saja. Setelahnya, Maulida semakin sering ditatap dengan pandangan sinis. Ada yang bilang, kamulah yang menyantet Yadi karena sakit hati ditinggal kawin. Lilis menyampaikan kabar itu ketika mereka bertemu di jalan. Tawa Maulida terdengar keras karena terkejut mendengar cerita Lilis. Buat apa aku mengirimnya santet sedangkan aku sudah menikah? Ya mana aku tahu kabar itu terdengar sejak kamu nolak datang menengok Yadi. Diam-diam, Maulida mengumpat terlebih lagi karena tuduhan itu semakin menyebar kemana-mana. Di warung, penjual sayur yang biasanya ramah kini tampak kaku. Di pengajian, ibu-ibu tak lagi duduk berdampingan dengannya. Bahkan anak-anak tetangga mulai menjauh, ditarik ibunya ketika berpapasan di jalan. Maulida tidak melawan. Dia sadar membela diri dari tuduhan semacam itu hanya akan dianggap semakin bersalah. Dia terpaksa menguatkan hati dan menyembunyikan semua perasaannya tanpa menceritakan hal itu kepada Dayat. Akan tetapi, rupanya Dayat pun sudah mengetahui hal tersebut. Meskipun Maulida berusaha menyembunyikan, dia tetap mendengar kabar itu dari wali muridnya. Jadi,
Mau sampai kapan kamu ingin menyembunyikannya? Tanyanya suatu malam ketika mereka duduk di beranda. Maulida tercengang. Siapa yang memberitahumu? Dayat menghela nafas. Ia lalu meletakkan cangkir tehnya. Kampung ini kecil. Berita pasti cepat sekali tersebar kemana-mana. Apalagi berita panas seperti ini. Jahat sekali mereka, sahut Maulida pedas. Menurut Pianka, apa Mama dan Abah juga sudah mendengarnya? Wajah Dayat berubah kecut. Sudah pasti mereka tahu. Maulida menepuk dahinya. Besok dia harus datang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan pikiran mereka yang pasti sedang khawatir. Apa kamu tidak penasaran dengan keadaan Yadi? Kenapa memangnya? Dia sudah tidak bisa buang air, tidak bisa tidur. Tubuhnya juga makin kurus dan perutnya semakin membesar. Maulida mencibir. Dan bukannya mencari cara mengobati Yadi, mereka malah menuduhku. Mereka sudah mencoba mengobati Yadi. Ada yang membawa dukun dari gunung, tapi dia malah lari ketakutan karena di malam harinya dia bermimpi dicekik oleh laki-laki berbadan besar. Nah, itu pelakunya laki-laki. Kenapa masih menuduhku? Dayat menggeleng. Mana aku tahu. Apa sebaiknya kita datangi mereka saja untuk meluruskan masalah ini? Maulida mencibirkan bibir. Tidak usah, katanya. Nanti pasti selesai dengan sendirinya. Akan tetapi keputusan Maulida ternyata salah. Kabar itu semakin menjadi-jadi. Siapa lagi kalau bukan mantan yang mengirimkan guna-guna, kata para lelaki yang duduk mewarung di pagi-pagi. Wajar saja Lida sakit hati. Ya dia yang membuat masalah lebih dulu. Ya tapi bukan berarti harus disantet begini dong, kata pemilik warung sambil sibuk menggoreng untuk-untuk. Maulida tahu semua itu. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir orang lain cepat atau lambat tetap akan sampai ke telinganya. Tapi yang membuat hatinya semakin kesal adalah sikap keluarga Yadi. Beberapa kali mereka berpapasan di pasar atau jalan kampung, tak satu pun dari mereka yang menegur Maulida apalagi meminta maaf. Bahkan Diana, sahabatnya sendiri, hanya menunduk lalu berjalan cepat melewatinya saat mereka berpapasan di jalan. Suatu siang, sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang lelaki turun, itu adalah Parman, kakak sepupu dari Yadi. Lelaki itu berjalan pelan ke arah pagar, menatap Maulida dengan tatapan tak enak hati. Kamu ada waktu sebentar? Tanyanya. Maulida mengangguk. Dia meletakkan sapu karena tadi ia sedang membersihkan teras, lalu berdiri di balik pagar. Ada apa, Kak? Parman mengusap lehernya sambil bergerak gelisah. Aku cuma mau mengatakan satu hal. Apapun yang terjadi, aku tahu kamu bukan pelakunya. Mata Maulida melebar. Parman adalah orang pertama selain keluarganya yang mengakui bahwa berita itu tidaklah benar. Tapi aku harap kamu bersedia datang ke rumah Yadi, menemuinya untuk terakhir kali. Mungkin setelah ini dia bisa sembuh. Maulida hampir membanting sapu ke lantai. Rupanya yang dikatakan Parman hanyalah jebakan saja agar dia mau datang ke rumah Yadi. Dia langsung membalikkan punggung sambil mengomel dalam hati. Mereka semua sama saja. Elit, mau kemana? Aku belum selesai bicara. Panggil Parman agak keras. Ke WC. Perutku mulas mendengar ucapanmu, saut Maulida sambil menutup pintu dengan keras. Parman terkanga lebar kala mendengar tanggapan Maulida yang ketus. Dia menunggu beberapa lama di depan rumah, lalu terpaksa pergi karena Maulida tak juga keluar dari dalam. Maulida mengintip dari balik jendela sampai Parman meninggalkan rumahnya. Setelah itu dia bergegas pergi dan kali ini menuju rumah ibunya. Kenapa Ikamlit? Sampai ibunya saat Maulida sampai. Maulida tidak menceritakan apa yang terjadi. Dia justru mengambil seporsi lontong. Ada pemasak di rumah? Tanya ibunya heran sambil menyiapkan minuman. Maulida meringis. Sambil makan, dia memperhatikan dagangan ibunya yang masih banyak walau sekarang sudah tengah hari. Sunyi mah? Ibunya mengangguk. Ini pasti karena gosip. Akulah yang mengirimkan guna-guna untuk Yadi, gerutu Maulida. Aku harap keluarga itu cepat binasa karena selalu saja menyusahkan kita. Hus, jangan bicara yang bukan-bukan. Tegur abahnya keras. Bahaya kalau sampai terdengar orang lain.
Sudah terlanjur kuucapkan, Mbak, jawab Maulida. Abah Maulida menggelengkan kepala kala mendengar jawaban anaknya. Di dalam hatinya muncul perasaan tidak enak karena takut ucapan Maulida terdengar oleh orang lain lalu disampaikan pada keluarga Yadi. Dia tidak mau nama anaknya semakin buruk di pandangan mereka. Ketika Maulida tengah menghabiskan makanannya, tiba-tiba saja terdengar pengumuman kabar duka dari masjid. Sendok di tangan Maulida terjatuh membentur piring. Ketika dia mendengar kabar itu, dia dan ibunya berpandangan. Aku tidak salah dengar kan, Ma? Ibunya mengangguk, wajahnya juga tampak sangat terkejut. Yadi telah meninggal dunia dan akan dimakamkan setelah sholat asar nanti. Kamu melayat ke sana, Lid? Maulida menggeleng. Saat dia masih hidup saja aku tidak mau ke sana. Apalagi setelah dia meninggal, Mah. Salah-salah. Aku dikira bahagia karena ya dia akhirnya meninggal. Kedua orang tua Maulida pasrah. Mereka menyadari apa yang diucapkan Maulida benar. Ya, kedatangan mereka hanya akan membuat suasana menjadi panas. Langit sore diselimuti mendung kelabu. Hujan turun rintik-rintik saat jenazah Yadi diturunkan ke liang lahat. Beberapa orang menarik nafas panjang. Sebagian lagi memilih diam menunduk tanpa suara. Tak ada yang menyangka lelaki itu akan pergi secepat itu. Usianya masih muda, sayang sekali dengan keadaan menyedihkan. Satu yang tidak bisa dilupakan orang adalah kondisi tubuhnya saat terakhir Yadi. Dulunya berperawakan tinggi dengan kulit putih bersih, kini kurus tinggal tulang, perutnya membuncit tidak wajar seperti balon yang dipompa dari dalam, kulitnya hitam legam. Adik lelaki di hari itu tampak pucat. Dia berdiri kaku di antara orang-orang. Sesekali ia menatap ke arah jalan, wajahnya menunjukkan rasa takut yang ditahan. Sorot matanya tidak menentu ketika sebuah mobil berhenti di depan lokasi pemakaman. Itu Bini Yadi, bisik salah satu tetangga. Kenapa dia muncul di sini? Semua orang memandang perempuan cantik yang datang dengan kerudung hitam dan kacamata gelap itu. Gayanya modis, seperti sewajarnya wanita yang berasal dari kota. Bukannya tampak sedih, dia bahkan terlihat biasa-biasa saja ketika berdiri menyendiri menyaksikan pemakaman Yadi yang sudah hampir selesai. Begitu melihat perempuan itu, tubuh Diana langsung menegang. Setelah pemakaman selesai, Diana sengaja beringsut menjauh dari keluarganya, lalu kemudian berlari pergi. Dia berlari-lari kecil, melewati kebun pisang dan langsung menuju ke rumah Maulida yang letaknya 3 gang dari tempat tinggalnya. Maulida sedang duduk menjahit baju di beranda begitu melihat kedatangan Diana. Lida, aku mau bicara. Wajah Maulida tampak muram. Dia ingin sekali mengusir Diana, tapi terpaksa mengurungkan niatnya. Bicara apa? Kakakku mati karena jadi tumbal pesugihan bininya. Maulida tidak bisa menahan tawa kala mendengar penjelasan Diana yang terasa tak masuk akal. Dulu keluargamu memfitnah aku, sekarang memfitnah istrinya. Maulida tertawa terpinggal-pinggal. Sudahlah, kamu pulang saja. Jangan menyebar omong kosong di sini. Lagi pula kita sudah tidak punya hubungan apa-apa. Pertemanan kita juga sudah lama putus. Lihat, aku kada bakar rumput. Diana terus berusaha meyakinkan Maulida kalau ia mengatakan yang sejujurnya. Aku juga takut pulang. Perempuan itu pasti mengincar salah satu anggota keluarga kami yang lain setelah dia selesai menumbalkan Kak Yadi. Pulanglah, aku capek. Maulida bangkit ingin masuk ke dalam rumah, tetapi dia terkejut karena Diana meraih tangannya sehingga mereka berdua sama-sama terjatuh. Lepaskan aku. Aku hanya akan melepaskanmu asal kamu berjanji mau mendengarkan semua ceritaku, ucap Diana keras kepala. Bawa dia masuk, Lid. Aku penasaran dengan apa yang mau diceritakan, kata Dayat yang rupanya sudah sejak tadi berada di sana mendengarkan pembicaraan mereka. Lagi pula tidak enak kalau sampai jadi tontonan warga. Bisa-bisa mereka menduga yang tidak karuan. Maulida cemberut, tetapi ia tidak punya pilihan lain kecuali mengajak Diana masuk. Perempuan yang sebaya dengan Maulida itu bergegas masuk tanpa merasa malu. Dia segera menghabiskan air minum yang dituangkan oleh Dayat untuknya.
Kayadi meninggal bukan karena santet, katanya sambil menyeka air mata setelah pikirannya jadi lebih tenang. Aku sudah sering memberitahu bahwa kamu tidak bersalah pada beberapa orang yang bertanya padaku tentang penyakit Kayadi. Tapi tidak seorang pun yang peduli. Maulida menatap tak percaya. Dayat mencondongkan badan, wajahnya serius. Kenapa kamu tahu? Bukan istriku yang menyantet ke kamu. Ya itu karena aku memang bukan tukang santet, sembur Maulida cepat. Dayat tidak menggubris bantahan istrinya. Dia kembali bertanya pada Diana. Kamu pasti tahu sesuatu penyakit Yadi. Diana mengangguk. Dia melirik wajah garang Maulida lalu menunduk. Ini salahku. Kalau saja aku dan suamiku tidak membujuk Kayadi bekerja sebagai supir pribadi perempuan itu, mungkin Maulida akan hidup bahagia dengan Kayadi. Bapak, Maulida hampir kehilangan kesabaran kala mendengar ucapan Diana. Kata siapa? Kata siapa aku akan hidup bahagia dengan lelaki yang terus bersembunyi di ketiak ibunya. Maulida memang sempat mencintai Yadi, tetapi perasaannya perlahan luntur karena sikap orang tua Yadi yang terus saja meremehkannya. Saat dicampakkan Yadi, sebenarnya Maulida jatuh sakit bukan karena patah hati. Dia hanya merasa bersalah karena membuat orang tuanya malu atas kegagalan rencana pernikahan mereka. Karena itu, dia tidak butuh banyak waktu untuk menerima lamaran Dayat dan melupakan pengkhianatan Yadi. Hari itu, Diana bercerita panjang lebar tentang kehidupan Yadi dan istrinya. Ternyata istri Yadi sudah beberapa kali menikah dan semua suaminya tewas dengan cara yang tidak wajar. Diana baru mengetahui itu setelah pernikahan Yadi berjalan 6 bulan. Kecurigaan Diana semakin kuat saat Yadi memberitahu jika ada sebuah kamar yang tidak bisa dimasuki siapapun kecuali istri Yadi. Sejak itu, Diana terus memata-matai istri Yadi. Setiap malam Selasa Kliwon, perempuan itu selalu memasuki kamar tersebut sambil membawa sesaji aroma dupa tercium santer dari dalam ruangan. Diana akhirnya menceritakan kejadian itu pada Yadi, tetapi bukannya takut, Yadi justru marah pada Diana dan menganggapnya tidak tahu terima kasih. Yadi langsung menceritakan hal tersebut pada istrinya. Tidak lama setelah itu, Kayadi jatuh sakit. Lalu istrinya menggunakan alasan kalau aku sudah menuduh yang bukan-bukan sehingga mengusir kami semua pergi dari rumahnya, ujar Diana mengakhiri cerita. Dan sisanya kamu sudah tahu sendiri. Belum tentu dia pakai pesugihan, kata Maulida ketus. 7 suaminya meninggal dengan cara yang sama. Dan setiap kali suaminya meninggal, dia jadi semakin kaya. 7. Maulida nyaris tidak percaya pada apa yang baru saja didengar. Dia menganggukkan kepala. Dan aku yakin istri Kayadi tidak akan membiarkan aku hidup lagi dengan tenang. Apalagi aku sudah tahu rahasia besarnya. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Kamu itu perempuan, tidak mungkin dijadikannya tumbal. Maulida berdiri. Dia membuka pintu rumah dan meminta Diana segera pergi. Sekarang sudah maghrib. Sebaiknya kamu cepat pulang. Aku tidak mau namaku terseret lagi dengan keluarga kalian. Lid, aku minta maaf atas semuanya, Lid. Maulida mengangguk pelan. Sudah, pulanglah. Sudah gelap. Diana berpamitan. Setelah meminta maaf sekali lagi, Maulida segera menutup pintu dan bersiap mengambil wudhu ketika dia mendengar suara benturan keras di arah luar. Maulida, Dayat, dan para tetangga beramburan keluar mendatangi asal suara tersebut. Mereka masih sempat melihat sebuah mobil berwarna hitam melaju cepat meninggalkan kampung mereka, dan Diana yang sudah berumuran darah di tengah jalan. Maulida menggigil melihat Diana sekarat tepat di depan matanya. Sedikit banyak dia teringat pada cerita yang baru saja diceritakan Diana barusan. Mungkinkah Diana ditabrak istri mendiang Yadi agar tutup mulut? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Keren banget di sini ya. Bagaimana diawali dengan pengkhianatan Yadi untuk Maulida ya. Dan ini karena Kenanga Kinasih biasa ngasih plot twist nih. Saya pikirannya udah, wah ini pasti santet nih. Santet yang dikirimkan oleh orang tua dari Maulida, bapaknya ya. Karena pada saat Yadi menikah lagi tuh bapaknya itu benar-benar kelihatan nggak bisa nahan amarah di situ kan. Dan apa ya,
Bagaimana sih hancurnya hati seorang ayah ketika melihat anaknya diselingkuhi, dihancurkan seperti itu. Sudah rame di tetangga, wah bulan Zulhijjah berarti habis Lebaran kan mau nikah, tapi ternyata dia menikah dengan orang lain di Banjarmasin. Dan ternyata itu semua pesugihan teman-teman. Ternyata istri daripada Yadi ini adalah janda dari pengusaha batu bara yang ternyata udah total 7 ya suaminya itu meninggal ditumbalkan, dan yang terakhir adalah Yadi. Dan di endingnya tragis lagi tuh, adiknya Yadi yang merupakan teman Mauluida di pem, dan yang kemungkinan yang nabrak kalau dari ciri-ciri mobilnya sih ya pasti istri daripada Yadi ya, karena di situ Diana sudah mengetahui semuanya, dia takut tersebar, maka dari itu dihabisi aja. Luar biasa, keren pakai banget kisahnya. Terima kasih Kirana Kinasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat teman-teman yang punya komentar lain atau pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.